Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi. Bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya sehat ya, sehingga siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar masih di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Ada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Hari ini nanti kita akan belajar mempraktekkan cara memegang buku, cara membalik halaman, dan pencahayaan yang tepat saat membaca. Lalu kita juga akan belajar menghias sampul buku harian dan menentukan pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Pertama-tama mari kita belajar tentang jarak yang tepat saat membaca. Ini kan sudah kemarin, ya betul sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ini, tapi kali ini kita akan mengingat lagi. Apakah kalian masih ingat jarak yang tepat saat membaca? Ya, jaraknya antara mata dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh seperti yang dicontohkan oleh Siti pada gambar berikut. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca, karena menjaga jarak membuat mata kita sehat. Nah, apa kalian sudah melakukan jarak yang tepat saat membaca? Pak Guru harapkan kalian sudah melakukan kegiatan ini. Nah, supaya dalam membaca kita juga tidak hanya mendapat ilmunya, tapi badan kita juga sehat. Kemudian cara memegang buku dan membuka halaman. Bagaimana? Kemarin juga sudah kita bahas bahwa pada saat membuka halaman, balik halaman per halaman satu persatu dengan perlahan. Lalu tangan harus bersih, terutama tidak boleh basah. Ya, lalu jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Seperti yang dicontohkan temanmu di sini pada gambar, cara membukanya adalah halaman per halaman dan jangan sampai meletakkan buku dengan cara ditekuk ya. Jadi terbuka seperti ini. Siti dan Lani mengamati sebuah buku. Nah, ini buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku cerita. Gambar-gambar yang ada di dalam buku, terutama buku cerita, itu disebut gambar ilustrasi. Nah, di dalam buku cerita selalu ada gambar ilustrasi. Makanya mereka suka sekali membaca buku-buku yang terdapat gambar ilustrasinya. Nah, apakah kalian juga suka membaca buku yang ada gambar-gambarnya? Pak Guru yakin kalian suka, karena gambar-gambar yang ada di dalam buku akan lebih menarik dalam membaca buku. Dalam membaca buku cerita, gambar ilustrasinya contohnya seperti ini. Misalnya pada buku cerita Kancil dan Buaya. Nah, di sana ada gambar kancil yang kaget karena di hadapannya ada buaya. Nah, ada gambar ilustrasinya, kemudian ada tulisan di bawahnya. Nah, ini yang membuat kita lebih semangat dalam membaca karena ada gambarnya. Makanya kalian harus semangat juga dalam membaca. Pak Guru harapkan kalian setiap hari membaca ya, supaya selalu ingat akan bacaan dan lebih lancar membacanya. Lalu yang gambar yang kedua ada gambar ilustrasi kancil yang melompati buaya. Ceritanya bagaimana? Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Oh, ternyata gambar ini bukan sekedar gambar kancil yang melompati buaya, tapi kancil yang menghitung jumlah buaya. Terus gambar yang ketiga ada kancil yang bercakap-cakap dengan buaya. Terus ini keterangannya apa? Tentang apa? Kita baca tulisannya supaya tahu maksud ceritanya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Oh, ternyata kancil mengucapkan terima kasih.
Lalu ada kancil yang sedang memakan apa ini, buah ya. Nah, maksudnya apa? Kita baca tulisannya supaya kita tahu maksudnya. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Oh, ternyata ini adalah kancil yang merasa senang karena sudah terbebas dari buaya. Gitu ya. Jadi gambar akan menuntun kita untuk lebih semangat dalam membaca sebuah cerita. Nah, semuanya semangat membacanya ya. Selanjutnya kita akan mengenal buku yang lain. Tadi ada buku cerita, sekarang ada buku harian. Apa itu buku harian? Buku harian itu sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita dapat menuliskan perasaan. Nah, jadi buku harian itu adalah buku milik kalian yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan atau yang telah kamu lakukan. Nah, kalian juga dapat menuliskan perasaanmu di sana. Nah, buku harian, lalu siapa yang menulis buku harian? Yang menulis buku harian adalah yang mempunyai buku harian. Misalnya buku harianmu, yang menulis juga kalian atau kamu. Nah, itu ya, di sana terdapat kegiatan yang dilakukan. Apakah kamu pernah punya buku harian seperti ini? Nah, kalau belum pernah, mari kita membuat buku harian. Jangan lupa menghias buku harianmu, terutama di bagian sampul supaya indah dan kamu lebih menyukai untuk menulisnya. Lalu setelah selesai nanti kamu tulis kegiatanmu dalam buku harian. Langkah-langkahnya antara lain seperti ini. Yang pertama, kalian kumpulkan kertas-kertas kosong dari buku tulis bekas. Nah, tentunya banyak buku tulis yang sisa kalian yang masih kosong, bukan? Kalian kumpulkan kertas-kertasnya. Lalu lembar kosong itu nanti kalian gabung, jadikan satu untuk dijadikan sebuah buku dengan cara di staples atau dilem, atau bisa di apa ini ya, dijalin menjadi satu seperti buku ya. Lebih mudahnya di staples atau dilem. Nanti minta bantuan orang tua untuk menggabungkan bukunya. Lalu tugas kalian nanti menghias buku hariannya, terutama di bagian sampul supaya menarik dan mengundangmu atau selalu mengingatkanmu supaya menulis kegiatan di buku harian. Itu ya, itu langkah-langkah pembuatan buku harian yang menarik. Jangan lupa nanti setelah buku harian jadi, kalian lakukan langkah-langkah cara memegang buku dan membuka halaman. Yang pertama, tangan tidak basah, membalik halaman bukunya perlahan, dan meletakkan bukunya di tempat buku, yaitu rak buku atau almari buku, supaya buku harianmu selalu rapi. Sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan kumpulan gambar. Di sini Pak Guru mempunyai beberapa pola. Nah, diantaranya di sini ada buku pelajaran, kemudian ada majalah, ada koran. Nah, di sini buku pelajarannya dua, buku pelajaran, majalah, koran. Kemudian buku pelajaran, setelah buku pelajaran apa? Kemudian apa? Lalu di sini ada majalah, lalu kosong, lalu buku pelajaran lagi. Nah, ayo kita amati polanya. Polanya adalah buku pelajaran 2, majalah 2, koran 1. Nah, lalu
Ini ada buku pelajaran tapi baru satu, berarti ini masih buku pelajaran, jadi buku pelajaran 2. Setelah itu setelah buku pelajaran 2 lalu majalah 2. Ini majalah, oh ini berarti majalah. Nah, majalah 2. Setelah majalah 2 apa? Setelah majalah 2 adalah koran, berarti ini adalah koran. Nah, jadi polanya seperti itu ya. Buku pelajaran 2, majalah 2, koran 1. Buku pelajaran 2, majalah 2, koran 1. Nah, ini buku pelajaran 1 ini enggak cukup ya, karena cuma 1. Lalu ada pola lagi. Sekarang kita amati polanya. Buku pelajaran 1, majalah 2, koran 2. Polanya seperti ini. Nah, kita tentukan pola berikutnya. Buku pelajaran 1, terus setelah itu apa? Lihat sini, buku pelajaran 1, majalah 2, berarti yang di sini adalah majalah, yaitu majalah 2. Lalu setelah majalah 2 apa? Koran 2. Ini koran 1, ini koran 2. Setelah koran 2 apa? Buku pelajaran 1. Nah, buku pelajaran 1 itu bisa mudah bukan? Satu lagi, di sini masih ada pola lagi. Kalian lihat polanya. Di sini ada buku pelajaran 2, majalah 1, koran 2. Lalu berikutnya buku pelajaran 2, lalu dilanjutkan majalah 1. Ya betul, majalah. Lalu setelah majalah 1 apa? Di sini koran. Nah, korannya ada 2. Lalu setelah koran 2, buku pelajarannya 2. Ini baru 1, berarti ini buku pelajaran. Nah, begitu cara melengkapi pola gambar. Nanti akan kita lakukan pola ini dalam bentuk bilangan. Nah, ini awalnya kita akan belajarnya menggunakan gambar, nanti akan kita ubah menjadi bilangan, yaitu angka-angka. Tugasnya adalah membuat dan menghias sampul buku harian, lalu menentukan pola bilangan. Yang pertama membuat sampul buku harian dan membuat buku hariannya. Untuk tugas ini kalian cukup membuatnya dalam 1 minggu saja ya. Jadi 1 minggu ada 7 hari, sehingga kalian hanya butuh buku harian sebanyak 7 halaman saja. Jangan lupa sampulnya di depan dan di belakang. Isinya cukup 7 lembar saja ya. Jadi nanti diisi yang lembar pertama hari Senin kemarin kegiatan kalian apa, kemudian hari Selasa kemarin atau Selasa hari ini, nah, kegiatan kalian apa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, nanti untuk hari ini nanti cukup kalian hias saja sampulnya. Untuk isi buku hariannya nanti kalian isi sampai hari Minggu ya. Jadi minggu depan nanti kalian bisa mengirimkan buku hariannya ke sekolah untuk dinilai Pak Guru. Lalu menentukan pola bilangannya, soalnya seperti ini. Nah, ini ada angka 1, 1, 2, 2, 3. Lalu setelah 1 angka berapa? Ini nomor 1 ya. Karena nomor 2 polanya 1, 2, 2, 3, 3, 1 berapa, 2 berapa, 3. Nah, ini saya jawab nanti. Lalu nomor 3 polanya 1, 1, 2, 3, 3. Lalu setelah angka 1 berapa, setelah angka 2 berapa. Nah, kalian kerjakan pola bilangan berikut ini, cukup 3 nomor saja, dan jangan lupa menghias sampul buku hariannya. Menghiasnya boleh menggunakan
kertas lipat atau kertas warna, atau juga menggunakan bahan alam yang kemarin masih sisa daun kering atau bunga kering, bisa digunakan lagi. Itu ya. Semangat belajar semuanya.